Partai Solidaritas Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta menyebut pernyataan Ade Armando soal politik dinasti di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak mewakili PSI. Anak-anak BEM ini harus tahu dong, kalau mau melawan politik dinasti, ya politik dinasti sesungguhnya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu. Gubernurnya adalah Sultan Hamengkubuwono ke-10. Ketua PSI DIY Kamarudin menyampaikan ada 3 hal penting yang berkaitan dengan pernyataan Ade Armando tersebut yang tidak berkaitan dan tidak mewakili dari PSI. Pernyataan Ade Armando merupakan pernyataan pribadi bukan atas nama PSI yang disalurkan melalui media sosial pribadi. Ia juga menyampaikan bahwa PSI DIY selalu menghormati keistimewaan DIY karena Yogyakarta memiliki sejarah panjang dalam perjuangan bangsa. Pihaknya juga bakal menerima aspirasi warga Yogyakarta terkait dengan pernyataan Ade Armando tersebut. Kamarudin menyampaikan semua diterima dengan hati, dengan keterbukaan. Aspirasi dari sedulur Yogyakarta itulah merupakan aspirasi bersama yang memang menjadi hak sedulur Yogyakarta. Ia juga menyampaikan jika pernyataan Ade Armando merupakan ungkapan pribadi, pernyataan sebagai individu, dan karena itu tidak terkait dengan PSI sebagai pernyataan partai. Sementara terkait sikap PSI juga selalu menghormati Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu daerah istimewa. Selain sudah dituang dalam hukum UU KDIY, Yogyakarta memiliki sejarah panjang dalam mempertahankan NKRI. Yogyakarta adalah kota perjuangan, selalu diingat dan dihormati keistimewaan Yogyakarta. Di sisi lain, sebelah warga yang tergabung dalam paguyuban masyarakat Ngayuk Jogarta untuk sinambungan keistimewaan akan mendatangi kantor DPW PSI DIY. Titik kumpul parkiran belakang Beringharjo jam 12, dress code nuansa adat Jogja. Paman Usman mengecam keras pernyataan Ade Armando sebagai tindakan yang tidak memiliki dasar sejarah dan hukum serta memanipulasi fakta-fakta hukum terkait kedudukan keistimewaan Yogyakarta. Di video ini saya ingin mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya seandainya video saya yang terakhir tentang politik dinasti telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan terutama di daerah istimewa Yogyakarta. Saya sudah mendengar akan ada aksi tangkap Ade Armando dan rencana untuk mendatangi PSI Yogyakarta. Saya harus clearkan, apa yang saya sampaikan di video saya tersebut sepenuhnya adalah pandangan saya, sikap politik saya. Ini tidak ada hubungannya dengan pandangan politik, sikap politik maupun policy dari DPP PSI dan DPW PSI Yogyakarta. Itu sepenuhnya pandangan saya. Tapi karena itu, mengikuti arahan dari DPP PSI, saya mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya pada segenap pihak bila ternyata video tersebut telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan. Pegiat media sosial sekaligus politikus PSI Ade Armando membuat blunder. Ia akhirnya meminta maaf usai menyatakan dinas politik sesungguhnya ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal itu ia sampaikan saat mengkritik mahasiswa UI dan UGM yang melakukan aksi di daerah tersebut. Anak-anak BEM ini harus tahu dong, kalau mau melawan politik dinasti, ya politik dinasti sesungguhnya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu. Gubernurnya adalah Sultan Hamengkubuwono ke-10. Adapun permintaan maaf Ade Armando disampaikan lewat unggahan video dalam akun X. Ia mengatakan telah mendengar akan ada aksi besar buntut pernyataannya itu. Ia mengklarifikasi apa yang ia sampaikan adalah pandangan pribadi, bukan mewakili DPP PSI. Ia sudah mendengar ada aksi tangkap Ade Armando dan rencana untuk mendatangi PSI Yogyakarta. Ia ingin menyampaikan apa yang ia sampaikan di video tersebut adalah sepenuhnya pandangan dirinya, sikap politik dirinya. Saya sudah mendengar akan ada aksi tangkap Ade Armando dan rencana untuk mendatangi PSI Yogyakarta. Saya harus clearkan, apa yang saya sampaikan di video saya tersebut sepenuhnya adalah pandangan saya, sikap politik saya. Ini tidak ada hubungannya dengan pandangan politik, sikap politik maupun policy dari DPP PSI dan DPW PSI Yogyakarta. Itu sepenuhnya pandangan saya. Tapi karena itu, mengikuti arahan dari DPP PSI, saya mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya pada segenap pihak bila ternyata video tersebut telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan. Meski begitu, ia mengaku meminta maaf karena diminta oleh DPP PSI, sebab video tersebut telah menimbulkan kegaduhan. Ia mengaku tidak ada hubungannya dengan pandangan politik dan policy dari DPP PSI dan DPW PSI Yogyakarta. Itu sepenuhnya karena pandangannya. Tapi karena itu, ia mengikuti arahan dari DPP PSI. Ia mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya pada segenap pihak bila video tersebut telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan. Di video pendeknya tampil Ketua BEM UI dan Ketua BEM UGM. Mereka gunakan baju kaos bertuliskan Republik Rasa Kerajaan.
Ini ironis sekali karena mereka justru sedang berada di sebuah wilayah yang jelas-jelas menjalankan politik dinasti dan mereka diam saja. Anak-anak BEM ini harus tahu dong, kalau mau melawan politik dinasti, ya politik dinasti sesungguhnya adalah daerah istimewa Yogyakarta. Gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu. Gubernurnya adalah Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang menjadi gubernur karena garis keturunan. Ini ditetapkan melalui Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta yang dilahirkan pada 2012. Dan salah satu anggota DPR yang berperan besar dalam kelahiran undang-undang itu adalah Wakil Ketua Panitia Kerja di DPR yang bernama Ganjar Pranowo. Pertanyaannya, kenapa mahasiswa diam saja menyaksikan politik dinasti yang jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi ini? Apakah mereka takut? Atau memang gak paham apa arti politik dinasti? Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat, Indonesia akan selamat. Sebelumnya, Ade Armando menyindir aksi BEM UI, UGM, dan seluruh BEM lain yang salah satunya mengkritik praktik politik dinasti menjelang Pilpres 2024. Ade terutama menyoroti kaos yang mereka gunakan bertulis Republik Rasa Dinasti. Ia merasa ironis dengan aksi tersebut, sebab menurutnya politik dinasti sesungguhnya justru berada di DIY yang menjadi lokasi aksi mereka. Anak-anak BEM ini harus tahu dong, kalau mau melawan politik dinasti, ya politik dinasti sesungguhnya adalah daerah istimewa Yogyakarta. Gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu. Gubernurnya adalah Sultan Hamengkubuwono ke-10. Ini ironis sekali karena mereka justru sedang berada di sebuah wilayah yang jelas-jelas menjalankan politik dinasti dan mereka diam saja. Anak-anak BEM ini harusnya tahu kalau melawan politik dinasti sesungguhnya adalah DIY. Gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu. Prabowo yang jadi masalah adalah dirinya. Saya tidak mungkin mendukung Prabowo karena dia memang tidak layak menjadi presiden Indonesia. Kelemahan Prabowo ada pada dirinya dan masa lalunya. Saya minta maaf ya pada pendukung Prabowo kalau saya harus mengutarakan ini. Tapi dalam demokrasi, kita harus bicara jujur, terbuka, agar proses politik bisa membawa Indonesia ke tahap yang lebih baik. Saya setidaknya bisa menyebut 6 persoalan dengan Prabowo. 6 persoalan itu adalah kejahatan HAM-nya di masa lalu, ketidakstabilan psikologis, kedekatannya dengan cendana, kedekatannya dengan kelompok-kelompok pro negara Islam dan pro khilafah, ketiadaan dukungannya pada demokrasi, serta potensi korupsi.